welcome to my channel. Hari ini aku mau bahas cerita tentang Putri Rudit yang malang dan Pangeran Hans. Seperti apa ceritanya, simak baik-baik ya. Putri Rudit adalah anak pertama dari Raja Talang. Usia Putri Rudit kali ini masih 10 tahun ya. Dan pada suatu malam, terdengar Putri Rudit merintih kesakitan karena demam. Oh, tolong aku. Badanku sungguh tidak nyaman. Namun malam itu tidak ada satu orang pun yang beranjak menghampiri Putri Rudit. Bagaimana bisa raja setega itu pada putrinya sendiri yang masih kecil? Kasihan sekali. Ia pasti kesakitan. Iya, tak ada satupun yang tahu apa penyebab raja bersikap setega itu. Dan pagi hari pun tiba. Namun naasnya, demam Putri Rudit tidak kunjung turun. Dia merasa sangat haus dengan tenggorokan yang kering. Dan dia memanggil-manggil Dayang, bermaksud minta tolong dibawakan air minum. Oh, mengapa tidak ada pelayan yang datang untuk membantuku? Setelah sangat lama menunggu, akhirnya datang seorang pelayan. Dia membawa segelas air, Saya namun dia bawakan tidak mau makanan dan membantu minuman untuk Putri. Rudit Namun, untuk meminumnya. saya tidak bisa menyuapi Putri. 2 hari kemudian, Putri Rudit akhirnya sembuh. Dengan badannya yang masih lemah, dia memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Bagaimana bisa ayah dan ibu tidak menjengukku sama sekali? Bahkan para pelayan juga tidak ada yang mau merawatku dengan baik. Kemudian, siang harinya Putri Rudit duduk di meja makan, bermaksud untuk makan karena perutnya sangat lapar. Tapi lagi-lagi, hal yang mengecewakan terjadi. Di meja hanya tersedia roti dan air putih. Mengapa hanya ada roti dan air putih? Tidak ada daging, pasta, ataupun buah seperti biasanya. Apa yang terjadi? Maaf Tuan Putri, ini semua perintah Raja Talam. Perintah ayah. Oh, astaga. Betapa kagetnya Putri Rudit, ternyata ini semua perintah ayahnya. Akhirnya Putri Rudit meninggalkan meja makan dan mengurung diri di kamar. Pelayan pun kebingungan, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak mau melawan Raja Talang. Mengapa ayah begitu tega? Apakah aku melakukan kesalahan? Sejak kecil, ayah tidak pernah datang menjenguk. Bahkan, akhir-akhir ini, ayah sering berbuat jahat padaku. Malam itu Putri Rudit memutuskan untuk meninggalkan istana. Dia keluar dengan sangat mudah karena tidak ada satupun penjaga yang berada di istana Putri Rudit. Ini adalah satu-satunya istana tanpa penjaga. Lalu Putri Rudit berjalan menuju hutan. Dia hanya membekal lentera dan terus menyusui hutan. Suasana hutan yang gelap membuatnya terengah-engah dan Hutan ketakutan. di malam hari ternyata sangat menakutkan. Putri Rudit terus berjalan agar mengalahkan rasa takutnya. Hingga akhirnya pagi datang dan Putri Rudit memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ini waktu yang tepat untuk beristirahat. Ketika Putri Rudit sedang terlelap, tiba-tiba datang seekor serigala dan membawanya. Suara apa itu? Yuhu, aku menemukan manusia kecil di sini. Tolong aku! Tolong! Tolong! Sesampainya di gua tempat serigala tinggal, ternyata maksud dari sang serigala, dia ingin menjadikan Putri Rudit menjadi pelayan.
Hari ini kau harus menyapu halaman rumah, menyiapkan makan pagi, membersihkan bak berendam, membuat jus kesukaan kami, dan yang lainnya akan kuberitahu nanti. Hari demi hari berjalan, Putri Ruby tak terasa. Dia sudah menjalani 1 tahun hingga menjadi seorang pelayan di rumah serigala. Badan Putri Ruby kini kurus dan sangat lelah. Ketika Putri Ruby sedang menangis di tengah hutan, tiba-tiba ada seorang pangeran yang mendengar tangisannya. Dia adalah Pangeran Hans. Hei, apa yang terjadi denganmu? Lalu sang Pangeran Hans menghampiri Putri Rudit. Akhirnya, Putri Rudit menceritakan kemalangannya kepada Pangeran Hans. Kemudian Pangeran Hans menjanji akan menolong Putri Rudit secepatnya. Dan ketika malam tiba, Saat tiba di hutan nanti, kalian bisa langsung berpencar. Jika kalian mendengar aba-aba dariku, kalian harus segera melolong sekencang-kencangnya. Pangeran Hans menyusun rencana bersama para pengawalnya bermaksud untuk menolong Putri Rudit. Apakah kalian dengar suara itu? Iya, kami dengar. Sepertinya itu adalah panggilan dari sang ketua. Ayo, kita harus segera ke sana. Ada serigala lalu keluar dari gua dan meninggalkan Putri Rudit. Pada kesempatan itu, Pangeran Hans datang untuk menjemput Putri Rudit. Mereka berdua pun melari dari hutan untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya, para serigala melihatnya, kemudian mengejar Putri Rudit dan Pangeran Hans. Pergi, ayo kejar mereka. Bagaimana ini? Akankah kita selamat? Untung saja, para prajurit berhasil mengecoh para serigala dengan suara lengannya. Kemudian, Pangeran Hans dan Putri Rudit pun selamat. Lalu Pangeran Hans membawa Putri Rudit ke istananya. Akhirnya, Putri Rudit dan Pangeran Hans tinggal bersama di istana. Dan sejak saat itu, Pangeran Hans bahagia sekali karena ada Putri Rudit di istana. Waktu demi waktu berlalu, Pangeran Hans kemudian jatuh cinta pada Putri Rudit. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Dan mereka berdua hidup bahagia di istana. Bagaimana guys? Seru nggak ceritanya? Ada referensi cerita buat aku bacain nggak? Kalau ada, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Bye-bye.